Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada ibu bapak sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutunya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Cobalah kita hitung jasa kedua orang tua kita, tentu tidak akan mampu menghitungnya, karena jasa mereka sangat besar tiada terkira. Saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita, sementara bapak bekerja siang dan malam untuk kehadiran kita. Begitu pula saat kita lahir, mereka pun mencurhatkan segala perhatian dan kasih sayang kepada kita, bahkan sampai sekarang. Kasih sayangnya tiada terkira. Subhanallah, betapa mulia jasa kedua orang tua kita. Jika ada kata-kata yang tidak jelas, tolong maafkanlah saya, karena saya cuma manusia biasa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, di sini perkenankan saya untuk membacakan kultum yang berjudul syukur. Syukur yang sebagaimana telah dijabarkan oleh Ibnu Qayyim. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat, dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah, melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus selalu senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nikmat yang kecil maupun yang besar. Tanpa kita sadari, setiap harinya kita selalu menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kita telah diberi anggota tubuh yang lengkap. Dan seperti yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu
dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Selain itu, syukur juga memiliki berbagai macam manfaat, yaitu: 1. Kita dapat dijauhkan dari asap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan ridha-Nya kepada kita. Yang ketiga, dengan bersyukur, kita dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita segala kenikmatan yang tidak bisa dihitung banyaknya. Dimulai dari nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam, sampai nikmat yang bersifat keduniaan, yaitu harta, tahta, dan keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang jujur. Jujur merupakan kata yang indah untuk didengar, namun tidak mudah untuk kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua orang mengerti akan maknanya, namun sangat banyak yang masih mengabaikan. Bila ada seseorang yang berhadapan dengan suatu hal atau kejadian, lalu ia memperoleh gambaran akan fenomena itu. Kemudian ia menceritakan fenomena itu kepada orang lain sesuai dengan kenyataan yang terjadi, maka hal itu bisa dikatakan telah melakukan suatu kejujuran karena ucapannya sejalan dengan apa yang terjadi. Jadi, yang dinamakan kejujuran merupakan sebuah sikap yang selalu berusaha menyamakan antara informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan. Dalam agama Islam, sifat ini dinamakan sifat sidik dan juga merupakan sifat para nabi. Maka sifat jujur merupakan sifat yang tidak ternilai harganya. Berhubungan dengan hal tersebut, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian berperilaku jujur, sebab sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kalian kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan menunjukkan kalian ke jalan menuju surga." Jujur juga bisa diartikan sebagai menjaga amanah, karena sifat jujur merupakan sifat yang mulia yang biasanya orang yang memiliki sifat jujur biasanya mendapat kepercayaan dari orang lain. Pastinya orang yang memiliki sikap jujur akan tidak menyukai orang yang bersikap dusta dan berbohong. Sifat jujur merupakan
salah satu rahasia diri seseorang untuk menarik kepercayaan umum, karena orang yang jujur senantiasa berusaha untuk menjaga amanah. Amanah secara etimologis atau lugawi dalam bentuk masdar berasal dari kata amina, amanatan, yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, amanah berarti pesan, perintah yang harus diemban seseorang untuk dilakukan secara jujur atau benar. Amanah sendiri merupakan suatu yang berat, sebab kita harus menjaga serta merawat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab akan titipan orang lain. Berhasil atau tidaknya suatu amanah yang diberikan tergantung pada kejujuran orang yang memegang amanat tersebut. Jika orang yang memegang amanat tersebut merupakan orang yang jujur, maka amanat tersebut tidak akan terabaikan dan akan selalu terjaga, karena sifat kejujuran akan bersatu dengan sifat amanah. Sebaliknya, apabila suatu amanah dikerjakan kepada orang yang tidak jujur, maka keselamatan pada amanah tersebut akan tidak tertolong. Demikian kultum singkat tentang kejujuran yang dapat saya berikan. Semoga apa yang saya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Faradila dari kelas 10 TKPD. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya membawakan kultum singkat yang bertema salah paham. Salah paham adalah faktor yang harus diwaspadai dari penyebab permusuhan antara manusia. Adalah kesalahpahaman yang melengkapi atau menerima sesuatu. Istri dan anak dapat menjadi musuh bagi seseorang hanya diakibatkan oleh kesalahpahaman. Suami yang baik tentu ingin agar istrinya menjadi baik, namun kadang-kala apa yang dilakukan suami disalahpahami istri yang berakibat penentangan dari seorang istri. Begitu pula orang tua yang menginginkan anaknya menjadi orang baik, namun kadang-kala anak salah paham dalam menyikapinya. Akibatnya tidak jarang anak dan orang tua ataupun suami istri saling bertengkar sampai akhirnya saling membenci. Hal ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubun ayat 14. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Surah At-Taubun ayat 14. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala
asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya lah saya masih diberi kesempatan untuk membawakan sebuah kultum, dan juga kita semua masih diberi kesehatan pada kesempatan kali ini. Saya atas nama Kartini, kelas multimedia A, akan membawakan sebuah kultum singkat yang berjudul Kematian. Semua orang pasti sudah tahu bahwa dimanapun kita berada, kematian pasti akan menemui kita semua. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 78 yang artinya berbunyi, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, sekalipun kamu di dalam benteng yang tinggi, lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah." Maka, mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Dari ayat itu sudah dijelaskan bahwa semua orang pasti akan mati dan takkan ada dapat menghindarinya. Sebab kematian setiap orang telah ditentukan sesuai dengan bunyi Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 60, yaitu Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 60, yaitu "Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin", yang artinya, kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan. Dari dua firman Allah tadi telah menjelaskan bahwa kematian seseorang tak ada yang bisa mengetahuinya, dan semua makhluk pastinya akan mati, dan tak ada yang dapat menghindarinya. Oleh karena itu, maka marilah kita perbanyak amal ibadah dan melakukan semua perintah dari Allah. Namun, tak salah pula jika kita melakukan aktivitas dunia, karena Allah juga menyuruh kita untuk berusaha sukses dan kerja keras. Namun, tetap lakukan semuanya atas nama Allah, dan tak lupa pula melakukan perintah darinya. Mungkin hanya sekian kultum singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena itu datangnya dari sang pembicara. Dan apabila semua yang saya sampaikan itu adalah suatu kebenaran, maka itu datangnya dari Allah. Karena semuanya hanyalah milik Allah, kesempurnaan hanyalah miliknya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menjadi alam yang terang menderang. Saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul Kebersihan daripada Iman. Seperti yang kita ketahui, kebersihan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi sekarang. Di saat pandemi COVID-19 ini, kita harus menjaga kebersihan kita setiap hari agar terhindar dari virus COVID dan virus-virus lainnya. Itu sebabnya kita harus menjaga kebersihan, bukan hanya kebersihan lingkungan, tapi kebersihan hati kita. Kita harus menjaga kebersihan karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Seperti pada hadis yang saya akan bacakan ini, an-nazafatu minal iman.
yang artinya kebersihan sebagian daripada iman. Hadis riwayat Tirmizi. Itu sebabnya kita harus menjaga kebersihan kita. Yang utama kebersihan hati dan kebersihan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.